Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang ketiga, yaitu PD orde 1 homogen. Di dalam video ini akan membahas konsep dasar dari PD homogen, bentuk umum dari PD homogen, bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan PD homogen, dan soal serta pembahasan PD homogen. Ya, sebelum kita memasuki materi, maka terlebih dahulu kita harus memahami integral. Bagaimana rumus dasar dari integral, baik itu dalam bentuk trigonometri, eksponensial, logaritma natural, dan lain-lain. Ya, karena sangat penting kita pelajari. Jika kita tidak paham mengenai integral ini, akan sulit bagi kita untuk menyelesaikan PD orde 1 homogen ini. Yang kedua itu adalah turunan. Ya, ini masih melibatkan integral ya, karena nanti ada beberapa soal itu tidak bisa diintegralkan secara langsung ya, maka kita harus memisalkan terlebih dahulu. Nah, di dalam pemisalan itu akan ada turunan. Ya, jadi penting juga bagi kita untuk memahami rumus dasar dari turunan. Yang ketiga itu adalah manipulasi aljabar. Ya, dalam beberapa soal nanti akan ada manipulasi aljabar. Ya, jadi kita akan memanipulasi ya supaya nanti bentuknya sesuai dengan rumus dari integral. Oke, langsung saja kita masuk yang pembahasan pertama mengenai konsep dasar dari PD homogen. Nah, PD homogen itu adalah cara untuk mendapatkan solusi persamaan diferensial jika PD tersebut tidak dapat dipisahkan. Nah, contohnya bagaimana? Ya, ini contohnya. Ya, kita perhatikan pada contoh tersebut. Nah, ketika kita ingin mengubahnya ke dalam variabel dapat dipisah, maka akan sangat sulit karena dalam dx itu mengandung variabel x, y. Ya, sehingga PD tersebut tidak dapat dipisah. Nah, karena tidak dapat dipisah, maka kita harus mereduksinya dulu dengan cara merubah variabel yang sesuai. Selanjutnya, bentuk umum dari fungsi homogen. Ya, ini bentuk umum fungsi homogen. Secara umum, fungsi f(x, y) dikatakan homogen berderajat n jika terdapat t sedemikian sehingga f tx, ty sama dengan t pangkat n kali f(x, y). Ya, sebagai contoh misalkan seperti ini. Ya, ini ada contohnya. Ini merupakan fungsi ya. Ya, jadi di sini kita ingin mengidentifikasi apakah fungsi tersebut merupakan homogen atau tidak. Nah, jika homogen, maka kita ingin mengidentifikasi derajatnya berapa. Oke, yang pertama itu kita substitusikan nilai dari x-nya dan y-nya ke dalam fungsi. Sehingga seperti ini. Ya, kemudian kita distributifkan. Ya, sehingga seperti ini. Ya, kemudian t pangkat 2-nya itu dikeluarkan. Ya, ingat kembali 3x pangkat 2 tambah 4xy dikurang 7y pangkat 2 itu sama dengan fx, y. Ya, sesuai dengan soalnya ya. Sehingga seperti ini. Nah, kita perhatikan karena bentuknya ini sesuai dengan bentuk umum dari fungsi homogen, ya maka ini termasuk fungsi homogen. Ya, karena ini merupakan homogen, maka kita ingin mengidentifikasi derajatnya itu berapa. Nah, tinggal kita melihat pangkat dari t-nya itu berapa. Dalam hal ini pangkatnya 2, ya, sehingga derajatnya 2. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini bentuk umum dari persamaan diferensial homogen. Nah, ini bentuk umumnya M
x, y dx tambah nx, y dy sama dengan 0. Nah, dikatakan homogen apabila m dan n adalah fungsi homogen yang berderajat sama. Artinya memiliki pangkat yang sama. Ya, jadi nanti di situ kita ingin mengidentifikasi apakah persamaan diferensial itu homogen atau tidak homogen. Ya, seperti itu. Ya, dengan syarat ya derajatnya itu harus sama. Ya. Oke. Kemudian bagaimana reduksi PD ke variabel dapat dipisah? Yaitu dengan memakai pemisalan. Yang untuk pemisalan pertama yaitu y per x sama dengan u atau y sama dengan ux. Kemudian ketika kita menurunkan kedua ruas, maka di sini kita bisa lihat karena di sini perkalian, ya maka kita menggunakan aturan perkalian dalam turunan. Ya, sehingga dy sama dengan u dx tambah x du. Atau untuk pemisalan yang kedua yaitu x per y sama dengan u atau x sama dengan uy. Nah, kemudian diturunkan sehingga dx sama dengan u dy tambah y du. Nah, terserah kita mau memakai pemisalan yang pertama atau kedua. Namun dalam soal nanti akan memakai pemisalan yang pertama. Oke, kita masuk pada langkah-langkah dalam menyelesaikan PD orde 1 homogen. Yang pertama itu kita mengidentifikasi apakah PD tersebut merupakan PD homogen atau tidak. Ya, kembali kita mengingat syarat dari homogen itu apabila M dan N-nya itu adalah fungsi homogen yang berderajat sama. Ya, jadi seperti itu. Yang kedua itu adalah mereduksi PD tersebut ke bentuk umum dari variabel dapat dipisah dengan mensubstitusikan y sama dengan ux dan dy-nya sama dengan u dx tambah x du ke dalam persamaan diferensial. Yang ketiga itu adalah mengganti u sama dengan y per x pada solusi akhir persamaan diferensial homogen. Oke, langsung saja kita masuk pada contoh soal yang pertama. Selesaikan persamaan diferensial berikut. Ya, jadi ini ada persamaan diferensial. Ya, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apakah ini telah sesuai dengan bentuk umum dari PD homogen. Ya, karena di sini sudah sesuai, maka kita bisa langsung mengidentifikasi M dan N-nya. Ya, untuk x tambah 2y dx itu dikatakan sebagai M, kemudian 2x tambah 3y dy dikatakan sebagai N. Ya, langkah yang pertama itu kita mengidentifikasi apakah PD tersebut merupakan PD homogen atau tidak. Ya, kita ingat kembali rumus dari fungsi homogen. Ya, langkah pertama itu kita substitusikan x sama dengan tx dan y sama dengan ty ke dalam M. Dalam hal ini x tambah 2y. Ya, jadi seperti ini sehingga tx tambah 2ty, kemudian t-nya dikeluarkan. Ya, sehingga nanti akan menghasilkan t kali mx, y. Nah, karena bentuknya ini telah sesuai dengan bentuk umum dari fungsi homogen, ya maka ini dikatakan sebagai fungsi homogen. Ya, kemudian kita lihat derajat dari t itu berapa. Nah, karena derajatnya itu atau pangkatnya itu 1, ya maka di sini derajatnya 1. Ya, kemudian untuk yang kedua n-nya, ya kita substitusikan x dan y-nya ke n. Dalam hal ini 2x tambah 3y. Ya, sehingga 2tx tambah 3ty sama dengan ya t-nya dikeluarkan, t kali 2x tambah 3y, kemudian 2x tambah 3y kita ganti dengan nx, y. Ya, sehingga seperti ini. Ya, kemudian karena ini bentuknya telah sesuai dengan bentuk umum dari fungsi homogen, ya maka ini dinamakan sebagai fungsi homogen. Ya, kemudian kita perhatikan derajat dari t-nya itu dalam hal ini 1, ya sehingga derajatnya itu 1. Karena M dan N merupakan fungsi homogen
yang berderajat sama, dalam hal ini derajat 1, ya maka ini dikatakan sebagai PD homogen. Nah, langkah yang kedua itu kita mereduksi PD tersebut ke bentuk variabel dapat dipisah dengan mensubstitusikan nilai dari Y-nya dan dy-nya ke dalam persamaan PD. Ya, jadi ini persamaannya. Ya, kita substitusikan nilai dari Y-nya dan dy-nya. Ya, sehingga seperti ini. Ya, kemudian kita distributifkan 2x tambah 3ux kali u dx tambah x du. Ya, sehingga seperti ini. Ya, kemudian kita satukan dengan yang sejenis. Ya, sehingga seperti ini. Ya, kemudian kita jumlahkan yang sejenis. Sehingga ya, seperti ini. Ya, kemudian kita keluarkan x-nya, ya, sehingga 1 ditambah 4u ditambah 3u pangkat 2 x dx. Ya, karena ini belum sesuai dengan bentuk umum dari variabel dapat dipisah, maka kita bagi kedua ruas dengan 1 ditambah 4u ditambah 3u pangkat 2 x pangkat 2. Ya, jadi nanti akan saling menghilangkan. Nah, untuk yang pertama itu ya 1 ditambah 4u ditambah 3u pangkat 2 x dx dibagi 1 ditambah 4u ditambah 3u pangkat 2 x pangkat 2. Nah, di sini akan 1 ditambah 4u ditambah 3u pangkat 2 itu akan hilang. Ya, sehingga tersisa x per x pangkat 2 dx ya. Kemudian disederhanakan menjadi 1 per x dx. Ya, kemudian yang kedua itu kita bagi 2 ditambah 3u x pangkat 2 du dengan 1 ditambah 4u tambah 3u pangkat 2 x pangkat 2. Ya, nanti x pangkat 2 nya akan hilang, sehingga nanti tersisa 2 ditambah 3u per 1 ditambah 4u ditambah 3u pangkat 2. Ya, itu di sebelah di ruas kiri. Kemudian di ruas kanan kita bagi 0 dibagi dengan 1 ditambah 4u ditambah 3u pangkat 2 x pangkat 2, nanti tetap akan menghasilkan 0. Ya, sehingga seperti ini. Ya, kemudian kita lihat di sini karena persamaan tersebut sudah sesuai dengan bentuk umum dari variabel dapat dipisah, ya, maka kita integralkan kedua ruas. Ya, seperti itu. Ya, untuk integral yang pertama, dalam hal ini integral 1 per x dx, ya, itu sudah bisa kita identifikasi ya berapa integralnya, ya, karena nanti di situ akan langsung berubah jadi lan ya, sesuai dengan rumus umum dari integral. Ya, kemudian untuk integral yang kedua, dalam hal ini integral 2 ditambah 3u per 1 ditambah 4u tambah 3u pangkat 2 du. Ya, kita perhatikan di sini. Ya, kita ingin membawanya ke dalam bentuk logaritma natural. Ya, perhatikan pada penyebutnya itu ketika kita ingin ketika kita turunkan, ya, sehingga seperti ini 4 ditambah 6u sama dengan 2 kali 2 tambah 3u. Nah, perhatikan pada hasil turunan dari penyebutnya, dalam hal ini 2 dikali 2 ditambah 3u itu perbandingannya dengan penyebut itu 2 ditambah 3u itu perbedaannya itu terletak pada konstantanya. Ya, pembilangnya itu memiliki konstanta 1 dan sedangkan penyebut itu memiliki konstanta 2. Ya, sehingga nanti itu ini kita perhatikan, ini tadi turunan dari penyebutnya. Ya, kita perlu menambahkan 2 di dalam pembilangnya. Ya, sehingga seperti ini. Ya, kemudian supaya nanti bentuknya tidak merubah, artinya kita memanipulasi ke dalam bentuk awalnya.
ya, supaya nanti tidak merubah ke dalam bentuk awalnya ya, sehingga kita kalikan dengan 1/2 ya, supaya nanti kita bisa membawanya ke dalam bentuk logaritma natural ya. Kemudian kita integralkan kedua ruas ya, perhatikan rumus-rumusnya ini ya, sehingga seperti ini. Ln X ditambah 1/2 ln 1 ditambah 4U tambah 3U pangkat 2 sama dengan konstanta ya. Langkah ketiga itu kita mengganti U nya sama dengan Y per X ya, sehingga seperti ini ya. Inilah dinamakan sebagai solusi umum dari PD homogen. Oke, kita lanjut pada soal yang kedua. Selesaikan persamaan diferensial berikut. Ya, jadi ini ada persamaan diferensial. Ya, sebelum itu kita harus melihat dulu apakah ini persamaan tersebut telah sesuai dengan bentuk umum dari PD homogen. Ya, karena ini belum sesuai maka kita harus mereduksinya dulu, mengubahnya dulu ke dalam bentuk bentuk umum dari PD homogen. Dengan cara ya, mengalikannya secara mengulang ya. Langsung saja, kemudian X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 dx itu kita pindah ruaskan ke sebelah kiri sehingga seperti ini ya. Kemudian ya, nah karena ini telah sesuai dengan bentuk umum dari PD homogen, maka kita bisa langsung identifikasi M dan N nya. Nah, dalam hal ini Y pangkat 2 dikurang X pangkat 2 dx itu merupakan M nya. Nah, sedangkan X, Y, dy itu merupakan N nya. Oke, sekarang kita ingin mengidentifikasi apakah PD tersebut merupakan PD homogen atau tidak. Nah, di sini kita akan memakai cara yang kedua untuk mengidentifikasi apakah PD tersebut merupakan homogen atau tidak. Ya, dengan cara di sini kita bisa melihat secara langsung. Ya, kita perhatikan pada dx-nya itu. Ya, di sini memiliki dua suku, dalam hal ini X dan Y. Nah, karena kedua suku itu memiliki pangkat yang sama, dalam hal ini berpangkat 2, ya maka ini telah sesuai dengan syarat dari homogen, bahwa pangkatnya itu harus sama ya. Nah, maka ini dikatakan sebagai fungsi homogen derajat 2 ya, karena pangkatnya 2. Nah, kemudian untuk N-nya ya, kita perhatikan ini sukunya itu 1, dalam hal ini perkalian antara X dan Y. Ya, kita lihat X-nya itu berpangkat 1 dan Y-nya itu berpangkat 1. Nah, kemudian kalau kita jumlahkan maka akan menghasilkan 2. Nah, sehingga ini dikatakan sebagai fungsi homogen ya, berderajat 2. Nah, karena M dan N itu merupakan fungsi homogen yang berderajat sama, dalam hal ini berderajat 2, ya maka ini dikatakan sebagai PD homogen. Oke, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu mereduksi ke PD tersebut ke bentuk variabel dapat dipisah dengan mensubstitusikan nilai dari Y-nya dan D-nya ke dalam persamaan. Ya, ini ada persamaannya, kemudian kita substitusikan Y dan D-nya. Ya, seperti ini. Ya, kemudian kita distributifkan XUX dikali UDX tambah XDU. Ya, sehingga seperti ini. Ya, kemudian kita kita jumlahkan dengan variabel yang sejenis. Nah, sehingga seperti ini ya. Kemudian kita keluarkan X-nya, X pangkat 2-nya ya, supaya nanti bisa kita bawa ke dalam bentuk umum dari variabel dapat dipisah. Nah, di sini bisa kita lihat ya, karena ini belum sesuai maka kita harus membaginya terlebih dahulu dengan 2U pangkat 2 dikurang 1 X pangkat 3 ya, supaya nanti akan saling menghilangkan ya. Nah, sehingga seperti ini, 1 per X dx tambah U per 2U pangkat 2 dikurang 1 du sama dengan 0. Nah, karena ini telah sesuai dengan bentuk umum dari variabel dapat dipisah, maka kita bisa langsung mengintegralkan kedua ruas ya, seperti ini.
Ya, sama seperti sebelumnya ya. Yang pertama itu kita integralkan satu-satu dulu. Untuk integral 1 per x dx itu ya sudah bisa kita ketahui berdasarkan rumusnya, itu nanti akan berubah jadi ln x ya. Kemudian untuk integral kedua, dalam hal ini integral u per 2 u pangkat 2 dikurang 1 du, ya ini kita perhatikan dulu pada pembilangnya ya. Ketika kita turunkan, maka hasilnya itu 4u ya. Kemudian kita bandingkan turunan penyebut ya, turunan penyebut dalam hal ini 4u dengan pembilang dari dalam hal ini u ya. Perbedaannya itu terletak hanya pada konstantanya saja ya. Jika pembilangnya itu 1, kemudian penyebutnya itu 4 ya. Ini tadi turunan dari penyebutnya ya, sehingga kita harus menambahkan 4 ya, supaya nanti pembilang dan penyebutnya sama. Nah, kemudian ya supaya ini tidak merubah bentuknya ya, sehingga kita harus mengalihkan 1/4 ya, supaya nanti bentuknya akan kembali ke bentuk semula ya. Ini tujuannya supaya nanti kita bawa ke dalam logaritma natural ya. Kemudian berdasarkan rumus tersebut maka diperoleh ya seperti ini ya. Kemudian langkah ketiga kita mengganti u sama dengan y per x ya, sehingga seperti ini ya. Inilah dinamakan sebagai solusi umum dari PD homogen. Oke, kita masuk pada langkah yang ketiga, selesaikan persamaan diferensial berikut ya. Jadi ini ada bentuk dari persamaan diferensial dalam bentuk akar ya. Sebelumnya kita harus mengetahui ya, apakah persamaan tersebut telah sesuai dengan bentuk umum dari PD homogen. Nah, jika tidak, maka kita perlu mereduksinya ke dalam bentuk PD homogen ya, dengan cara seperti ini ya. Kita tinggal di sini mengeluarkan dx-nya ya, supaya nanti bentuknya sesuai dengan bentuk umum dari PD homogen. Nah, karena ini telah sesuai, maka kita bisa langsung mengidentifikasi m dan n-nya. Nah, x y itu merupakan n, dan min y ditambah akar x pangkat 2 dikurang y pangkat 2 dx itu merupakan m-nya ya. Langkah pertama kita identifikasi apakah PD tersebut merupakan PD homogen atau tidak ya. Kita ingat kembali rumus umum dari fungsi homogen ya. Kita substitusikan nanti x sama dengan tx-nya dan y sama dengan t-nya ke ke m ya, sehingga nanti akan diperoleh t dikali mx, y. Nah, sehingga ini merupakan fungsi homogen. Kemudian kita identifikasi derajatnya berapa dengan cara melihat pangkat dari t-nya. Nah, karena pangkatnya di situ 1, maka derajatnya 1. Oke. Kemudian kedua, kita substitusikan dalam hal ini x sama dengan tx ke n ya, dalam hal ini x ya, sehingga seperti ini ya. Kemudian nanti akan diperoleh t dikali nx, y. Nah, karena ini bentuknya telah sesuai dengan fungsi homogen ya, maka ini merupakan fungsi homogen ya. Kemudian kita identifikasi pangkatnya atau derajatnya berapa ya. Karena di sini pangkatnya 1, maka derajatnya 1. Oke. Ya, karena di sini m dan n merupakan fungsi homogen yang berderajat sama, dalam hal ini derajat 1, maka ini dikatakan sebagai PD homogen. Nah,
Nah, setelah kita mengidentifikasi, maka langkah kedua itu adalah mereduksi PD tersebut ke variabel dapat dipisah dengan mensubstitusikan nilai dari Y-nya dan DY-nya ke dalam persamaan PD. Ya, ini persamaannya yang tadi. Ya, kita substitusikan. Ya, kemudian kita distributifkan X UDX tambah XDU, ya, sehingga seperti ini. Ya, kemudian kita jumlahkan dengan variabel yang sejenis yang bertanda merah, ya, sehingga nanti akan hilang, sehingga tersisa seperti ini, ya. Kemudian X-nya itu dikeluarkan, ya, X pangkat 2 itu dikeluarkan, ya, sehingga seperti ini. Kemudian X pangkat 2 itu kita akarkan sehingga nanti akarnya hilang, ya, sehingga seperti ini, ya. Kemudian karena ini belum sesuai dengan bentuk umum dari variabel dapat dipisah, ya, maka kita harus bagi dengan akar 1 dikurang U pangkat 2 dikali X pangkat 2, ya, supaya nanti akan saling menghilangkan, ya, sehingga seperti ini. Ya, kita perhatikan karena persamaan ini telah sesuai dengan variabel dapat dipisah, ya, maka kita bisa langsung integralkan kedua ruas. Nah, ingat kembali rumus dasar dari integral, ya, ini dalam bentuk logaritma, ya. Kemudian yang kedua ini, ya, berdasarkan dari rumus tersebut diperoleh seperti ini: min ln X tambah arkusin U ditambah konstanta. Kemudian langkah ketiga kita ganti U-nya sama dengan Y per X. Nah, sehingga seperti ini. Ya, inilah dinamakan sebagai solusi umum dari PD homogen. Ya, jadi itulah tadi penjelasan dari materi PD orde 1 homogen. Ya, semoga dapat dipahami dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.